Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru mampir, silahkan di subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Karena subscribe itu gratis ya guys, langsung capcus pencet tombol merah. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5456. Lanjutan dari catur kemarin. Di sini diceritakan di masa lalu hambatan domain dari berbagai domain besar telah dengan mudah terkikis, terutama karena klan tinta. Itu adalah sumber kekuatan tinta dan kekuatannya murni dan kaya. Sebagian besar hambatan domain antara domain besar yang ditempati oleh klan tinta ini secara pribadi terkikis olehnya. Keberadaan domain barrier itu nyata tetapi sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Gerbang domain adalah kunci untuk menghubungkan dua domain besar. Penghalang domain sebenarnya sangat kokoh, jika bukan karena ini tidak mungkin bagi ras manusia untuk menghentikan klan tinta memasuki battlefield selama bertahun-tahun. Mencoba menggunakan kekuatan tinta untuk mengikis penghalang domain adalah tugas yang sulit. Karena Yangke telah menutup pintu gerbang di Noretun Pass ke wilayah spesial dan memotong persediaan klan tinta, dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Yangke kemudian bertanya pada GOLD tentang Noretun Pass lagi dan mengetahui bahwa Noretun Pass yang dilanggar memang terkait dengan dua dewa spiritual raksasa tinta. Pasukan ekspedisi ras manusia telah mundur dari pembatasan besar awal surgawi sampai ke Noretun Pass. Sepanjang jalan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan 20 atau 30 gunung telah dihancurkan. Leluhur tua Orde ke-9 telah mati dalam pertempuran. Kerugian yang diderita oleh ras manusia bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Meskipun klan tinta juga menderita beberapa korban dibandingkan dengan ras manusia, itu jauh lebih kecil. Bagaimanapun dua dewa spiritual raksasa tinta terlalu kuat dan telah sangat menghambat kekuatan ras manusia. Mundur ke Noretun Pass, klan Naga dan Phoenix akan memberikan dukungan, dan kedua belah pihak akan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. Pada akhirnya mereka tidak dapat bertahan, dan bahkan Noretun Pass dilanggar. Noretun Pass yang telah damai selama bertahun-tahun juga dilalap api perang. Tanpa pilihan lain selain mengambil inisiatif untuk mundur, ras manusia dan roh suci mundur ke wilayah spesial, ingin menggunakan medan perang kedua untuk melawan klan tinta. GOLD telah membunuh terlalu banyak musuh dan akhirnya terjerat oleh master klan tinta. Tidak dapat kembali ke Noretun Pass tepat waktu. Dalam pertempuran terakhir, dia telah ditangkap oleh Loyal Lord dan klan tinta. Klan tinta ini tidak membunuhnya, mereka sangat mengkhawatirkan roh suci. Royal Lord telah memenjarakan di Noretun Pass dan telah menggunakan kekuatan tintanya untuk membentuk awan tinta hitam di sekelilingnya. Tampaknya ingin mempelajari kemampuan roh suci untuk menahan kekuatan tinta dan menemukan cara untuk mengikisnya dengan cepat. Jika bukan karena rencana Royal Lord, GOLD tidak akan bisa bertahan setelah ditangkap. Tubuh naga kuno 5500 sangatnya dibanding dengan kultivator ras manusia Orde ke-8 puncak. Tetapi di depan Royal dia tidak bisa melakukan apa-apa. Selama beberapa tahun terakhir, ketekunan GOLD menjadi lebih sulit. Untungnya Vina naganya cukup murni dan mampu menahan korosi dari kekuatan tinta. Tetapi setelah belasan atau 20 tahun, dia tidak yakin apakah dia benar-benar akan berubah menjadi murid tinta. Jika dia benar-benar berubah menjadi murid tinta, dia pasti akan menjadi noda di wajah ras naga. Karena itu, ketua ketiga sangat berterima kasih kepada Yangke, bukan hanya karena dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena kehormatan seluruh klannya. Dia masih memiliki sisa kekuatan tinta yang tersisa di tubuhnya, jadi Yangke memberinya beberapa pil pengusir tinta untuk menghilangkannya. Ketua ketiga menghela nafas panjang dan bertanya, "Saudara Yang, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" "Kembali," Yangke sudah mengambil keputusan. Ketua ketiga tidak mengerti, gerbang sudah disegel olehmu. Bagaimana kamu akan kembali? Apakah kamu akan membukanya kembali? Itu bukan ide yang bagus. Upaya pertama Yangke untuk menyegel mereka adalah kejutan, tetapi jika dia mencoba lagi, klan tinta akan berjaga-jaga dan pasti tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan.
Seperti yang diharapkan, klan tinta pasti sangat waspada di lokasi asli gerbang, bahkan memikirkan cara untuk membukanya kembali. Tidak perlu untuk itu, Yang menggelengkan kepalanya. Aku tahu sebuah lorong yang mengarah langsung ke 3000 dunia. Mari kita kembali dari sana. Ketua ketiga tercengang ketika mendengar ini. Link Battlefield ini sebenarnya memiliki lorong menuju 3000 dunia. Ini adalah peristiwa besar. Jika klan tinta mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat senang. Yang secara alami mengacu pada perjalanan dari wilayah hitam ke Link Battlefield. Karena dia dapat datang ke Link Battlefield dari wilayah hitam pada waktu itu, dia secara alami dapat kembali ke wilayah hitam dari sana, tetapi dia harus membuka kembali lorong itu. Baginya itu bukan tugas yang sulit. Sekarang dia memikirkan keberadaan bagian ini cukup aneh. Menurut spekulasi Yang, itu mungkin sejenis gerbang domain atau domain titik lemah di penghalang domain. Di zaman kuno ada seorang loyal yang secara tidak sengaja memasuki wilayah hitam melalui lorong ini, hanya untuk disegel oleh seorang master ras manusia dan kemudian menggunakan berbagai penyebaran wilayah hitam untuk meletakkan susunan yang besar. Bertahun-tahun kemudian, Yang telah menambang sumber daya wilayah hitam dan telah mengguncang fondasi area besar, hampir membebaskan Royal Lord Klan Tinta. Untungnya dia telah dipenjara untuk waktu yang lama dan kekuatannya telah sangat menurun. Jika tidak, dengan barisan ras manusia, mereka benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Lorong ini terletak di zona perang langit biru, cukup jauh dari sini. Yang mengeluarkan bagan semestanya, mengidentifikasi posisinya dan terbang berdampingan dengan ketua ketiga. Sesekali mengaktifkan prinsip ruang untuk bepergian. Jika hanya dia sendiri, konsumsi prinsip ruangnya masih dapat ditanggung. Tetapi dengan ketua ketiga yang kekuatannya sebanding dengan Orde ke-8 akan sulit untuk dipertahankan. Saat mereka terbang, pemandangan Void yang luas sangat mirip, melewati satu demi satu zona perang yang awalnya dijaga oleh lintasan Human Raids. Mereka membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk tiba di zona perang langit biru. Blue Skies yang telah mengambang di kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah lama menghilang. Yang bahkan tidak tahu apakah itu telah dihancurkan atau tidak, tetapi 70 atau 80 lintasan Human Raids yang rusak di luar Norethun Pass, semuanya diselimuti awan tinta hitam, membuatnya sulit untuk dilihat dengan jelas. Mengikuti ingatan dari hampir 1000 tahun yang lalu, Yang terbang lebih dalam ke kehampaan. Dia masih ingat bagaimana dia berangkat dari wilayah hitam bertahun-tahun yang lalu, memblokir Void Tunnel dan akhirnya melangkah ke alam rahasia. Terowongan Void di wilayah hitam terhubung ke alam rahasia. Alam rahasia di Battlefield ini pada dasarnya adalah sisa-sisa nenek moyang ras